Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, khususnya pemirsa setia Wajayeng Channel, saat ini Wajayeng sedang berada di sebuah tempat yang sering sekali didatangi oleh Wajayeng sebagai tempat menyendiri, dalam artian membuat satu renungan-renungan tentang fenomena kehidupan yang terjadi di dunia ini. Dalam kesempatan yang baik ini, Wajayeng akan membuat satu reaksi dari suatu kejadian atau satu peristiwa yang sedang viral, ya, yaitu tentang pesulap merah dan Gus Samsudin. Pengobatan yang katanya bisa ngambil benda dari dalam tubuh tanpa luka nggak tuh? Widih. Ini sebenarnya penipuan sih, bukan pengobatan ya. Yang kayak gini-gini tuh penipuan. Sebelum kita membahas lebih dalam rahasianya, kita lihat dulu nih, si dukun yang mempraktekkan ini untuk menipu orang lain. Dan ya gue sih kasihan banget sih ya, miris ya. Kok yang nggak kasihan gitu loh, orang lagi sakit bukannya ditolongin malah ditipu gitu. Udah ditipu dibodoh-bodohin juga lagi untuk mempercayai bahwa penyakitnya ini adalah hasil dari kiriman santet atau teluh. Kan kacau banget gitu loh. Langsung aja gue akan bongkar rahasianya. Jadi sebenarnya benda-benda yang tadi kita keluarkan dari mulut, ya yang tadi gue keluarkan dari sini dan dukun-dukun lakukan juga sama ya guys ya. Teknik dan triknya sama, yaitu kita udah simpen duluan di mulut. Tapi gue nggak bisa ajarkan bagaimana rahasia menyimpan benda-benda tersebut dalam jumlah banyak di mulut dan tidak terlihat sama sekali walaupun mulut si dukun ini dicek kosong. Ya kayak misalkan gini. Nah. Ya, walaupun dicek, nih kita bisa keluarin benda. Ada santet masuk nih. See? Kayak gitu. Itu sebenarnya adalah teknik keajaiban yang disalahgunakan. Cuma kalau magician yang melakukan di Indonesia tuh malah dihujat, ya. Makanya gue suka kepikiran, resah gitu. Apa iya nih kebanyakan masyarakat Indonesia lebih suka dibodoh-bodohi, lebih suka Kemudian kalau saya pikir membongkar profesi, ini kaitannya dengan profesi seseorang ya. Nah makanya kalau Wajayeng reaksi dengan jujur bahwa apapun profesi kita, ketika kita itu mengobati atau menolong orang lain dengan maksud kebaikan, pasti hasilnya akan baik. Karena itu merupakan perintah Tuhan. Ya, saling tolong menolong. Artinya apa yang dilakukan dalam mengobati orang lain itu lebih karena satu kebaikan atau panggilan jiwa, rasa kemanusiaan kita yang tinggi. Ya. Itu artinya semata-mata bukan untuk keuntungan pribadi yang bersifat materialistis. Ya, oleh karena itu bagi Wajayeng sendiri, ya hal ini bukan hal yang aneh sebenarnya sih. Adapun baik dan buruknya sebuah ilmu apapun, entah ilmu supranatural, entah ilmu medis, entah ilmu pengetahuan alam, entah ilmu pengetahuan sosial, antropologi, budaya, dan sebagainya. Semua jenis ilmu bagi saya tidak ada yang buruk. Yang menjadikan keilmuan itu buruk bukan jenis ilmunya, tetapi penggunaannya dalam hubungan sesama manusia. Ketika digunakan untuk kebaikan sesama manusia, maka ilmu itu bisa dikatakan sebagai ilmu yang putih, ilmu baik. Ya, sebaliknya ilmu apapun kalau digunakannya itu untuk kemudorotan atau hal-hal yang membahayakan atau dengan bahasa yang tegas, bahasa yang sederhana, digunakan untuk kepentingan untuk meraup keuntungan pribadi. Jadi yang penting keilmuan itu kita gunakan untuk kebaikan. Untuk kebaikan di sini adalah untuk kemanfaatan orang lain. Ya, jadi apa yang kita lakukan untuk kemanfaatan orang lain ini pasti akan dibalas oleh Yang Maha Kuasa. Nah, sebaliknya kalau kita berbuat sesuatu untuk keburukan, ilmu apapun, setinggi apapun, sehebat apapun ilmu yang kita miliki, ketika kita gunakan untuk merugikan orang lain, maka pasti kita pun akan mendapat balasan juga. Ini sudah tertera dalam kitab. Ya. Nah, di antara
Dasar yang saya pakai adalah nih, kurang lebih seperti ini para pemirsa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum li anfusikum fa in asatum falaha. Kemudian di ayat yang lain juga ada man amila sholihan falinafsi wa man asaa fa 'alaiha. Kemudian ada juga famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini artinya membicarakan bahwa apapun yang kita lakukan, ketika yang kita lakukan itu baik, maka kebaikan itu akan kembali juga kepada kita. Ketika yang kita lakukan itu buruk, dalam artian buruk ini menimbulkan kerugian kepada orang banyak, maka kita pun akan mendapatkan keburukan yang kita lakukan. Dalam ilmu hakikat ya, bisa juga disebut sebagai ilmu hikam, bahwa ketika kita berbuat yang manfaat buat orang lain, maka kemanfaatan itu akan kembali juga kepada kita. Ketika kita berbuat buruk, maka keburukan itu akan kembali kepada kita juga. Ya, ini yang perlu kita ketahui, kita pahami, dan sekaligus kita yakini sebagai makhluk yang meyakini adanya Tuhan. Ya, jadi kalau kita kembali ke permasalahan bahwa pesulap merah dan Gus Samsudin masing-masing manusia biasa yang mempunyai hawa nafsu, maka kendalikanlah diri Anda masing-masing. Jadi bagi Wajayeng, antara Gus Samsudin dan pesulap merah tidak ada yang salah, dan belum tentu mereka berdua juga benar. Artinya silahkan berjalan masing-masing. Kenapa demikian? Karena Wajayeng yakin Gus Samsudin juga punya hati nurani, pesulap merah juga punya hati nurani. Gus Samsudin punya hawa nafsu, pesulap merah juga punya hawa nafsu. Begitupun dirinya Wajayeng. Wajayeng ini punya keimanan, Wajayeng punya kebaikan, dan Wajayeng pun punya hawa nafsu. Biasanya berujung pada kepentingan-kepentingan duniawi. Ya, mungkin itu saja yang bisa Wajayeng sampaikan. Mohon maaf barangkali dalam penjelasan Wajayeng ini ada kalimat atau statement yang kurang pas, statement yang tidak berdasar, atau statement yang menyakiti. Wajayeng mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mengandung hikmah, mengandung pelajaran baik yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga ke depan kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Karena dalam sebuah hadis, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.